Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan saya Bu Tari, host di Markas Podcast Margorejo 1, podcast edukasi dan inspirasi. Oke, luar biasa sekali hari ini. Kenapa tadi Bu Tari awali dengan salam pramuka? Karena tema podcast kita hari ini begitu luar biasa. Tema podcast kita kali ini adalah ekstrakurikuler luar biasa, yaitu pramuka. Nah, penasaran gak nih siapa sih bintang tamu kita hari ini di Markas hari ini? Bintang tamu kita yang luar biasa. Yang pertama adalah ada Kak Mazuri. Dan tamu kita yang kedua ada lagi Kak Mia. Hai Sobat Markas, apa kabar semuanya? Apa kabar nih Kak Mia dan Kak Uri? Alhamdulillah sehat sekali. Ya, Masya Allah ya, saya lihat auranya nih. Wow, aura banget kan ya? Tidak dong, auranya aura apa ya? Aura apa unggul? Aura gitu ya? Aura menyala ya kali ya. Oke, pada podcast kita kali ini kita akan membahas seputar pramuka, karena kita ketahui bahwa Kak Buri dan Kak Mia ini adalah sebagai pioner guru pendamping pramuka di SDN Margorejo 1. Nah, karena ini mau menyambut tahun ajaran baru untuk mengenalkan utamanya pada semua yang belum mengenal pramuka di SDN Margorejo 1, boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya? boleh banget Butari. Siap Kak Buri? Siap. Kak Mia ya? Siap dan Langsung kita pada pertanyaan yang pertama nih. Semua harus tahu dulu nih Kak Uri nih ya. Kak Uri semua harus tahu apa sih Kak Uri ekstrakurikuler pramuka itu? Baik, untuk kegiatan ekstra pramuka ini yaitu merupakan kegiatan ekstra wajib yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan pramuka ini juga merupakan gerakan nasional yang harus disukseskan oleh anak-anak Indonesia khususnya. Oke, berarti ini semua anak-anak Indonesia khususnya anak-anak SDN Margorejo 1 dan calon yang menjadi murid di SDN Margorejo 1 itu mengapa sih mereka harus kenal pramuka, Kak Mia? Iya, baik, terima kasih Butari. Kenapa ya harus kenal pramuka? Karena di pramuka itu adalah kepanjangannya adalah pramuka itu praja muda kahana. Nah, yang muda yang berkarya. Gitu, ya. Kalau kita dimasuk apa nih Bu Mia? Tetap kita pramuka. Kita yang dimaksud dalam muda semangat. Oh, Gitu. Jadi kita yang kasihan. Gitu. Berarti saya meskipun setengah tua begini masih tetap panggilannya kakak. Oh, Iya. Makanya disebut Kak Buri. Iya. Seperti itu Butari. Lanjut ya. Kembali lagi, kenapa anak-anak ini kita anggap kita latih begitu ya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan itu diwajibkan di seluruh Indonesia ya, di kepanduan Indonesia itu diharapkan setiap anak itu memiliki kemandirian ya. Jadi ada nilai-nilai banyak yang tertuang di dalam ekstrakurikuler pramuka begitu ya Kak Uli. Ya, jadi ada selain kemandirian, anak juga melatih mereka untuk cinta tanah air, cinta tanah air, kemudian beragama ya. Jadi melaksanakan ibadahnya sebenarnya itu diajarkan semua di pramuka itu. Oke, berarti begini ya. Setelah di sekolah itu, selain kita mendapatkan semua ilmu dari bapak ibu guru, itu kita harus ikut ekstra ini. Kenapa? Karena ekstra itu ternyata penting banget gitu ya. Penting banget untuk
membentuk karakter. Iya, Sebenarnya saya baca seperti itu. Karena kita belajar di sekolah itu tidak hanya akademis saja, tapi ada non akademis. Non akademisnya itu bisa disupport melalui ekstrakurikuler. Nah, salah satunya adalah pramuka. Karena di pramuka ya mengajarkan itu tadi kedisiplinan, kemudian karakter ya, karakter yang ditumbuhkan itu banyak sekali, ada gotong royong, kemudian cinta tanah air, cinta alam, peduli alam, nah, seperti itu ada komplit lah, semuanya ada di pramuka ya, dan menyenangkan. Pasti dong harus apapun yang ada di sekolah itu harus menyenangkan. Nah, kemudian ini Kak Muri di sekolah di SDN Margorejo 1 ya, khususnya sebagai guru pendamping. Kalau pelatih kan sudah ada ya Kak Muri, sebagai pendamping nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi Kak Uri selama mendampingi pramuka di SDN Margorejo 1 ini? Tantangannya Kak Uri. Baik, untuk tantangan di SDN Margorejo 1 yaitu kita mengharapkan ya anak-anak itu disiplin ya. Nah, ini disiplin ini yang masih harus kita tanamkan ya, khususnya untuk pelaksanaan latihannya. Nah, ini kita harus memotivasi anak ya, bagaimana mereka bersemangat sehingga mereka mencapai apa yang targetkan ya. Khususnya itu didasarkan pramuka sudah banyak ya, dan Trisatya untuk yang siaga itu ya. Tantangannya berarti ini mendisiplinkan ya. Soalnya kadang-kadang masih kita temui ya Kak Bu ya. Anak itu ketika jadwalnya pramuka, mereka mulai gini ya, kabur gitu. Saya juga kadang gitu sih, sebagai seorang guru juga bagaimana ini bisa memotivasi anak-anak itu bisa tumbuh gitu dari jawab mereka. Ini waktunya untuk terus hari itu tantangan luar biasa ya di era ini, karena anak sekarang tuh lebih tertarik dengan perkembangan yang sedang berjalan, yang mereka nikmati dari sosial media. Sehingga mereka untuk yang hal seperti itu tuh kita perlu jadi seperti itu. Iya, padahal harapannya kita belajar di ekstrakurikuler pramuka ini kan kita saling ketemu ya, kontak fisik, maksudnya ketemu secara person gitu ya, sama. Jadi tak cuman via medsos gitu kan. Kita kegiatannya pun beragam. Jadi ada Rumput Putra, Rumput Putri. Jadi semuanya itu berkolaborasi. Jadi saling ketemu, saling berkegiatan bersama, saling gotong royong. Nah, hal-hal yang empati, simpatis seperti itu bisa ditumbuhkan dari kegiatan pramuka itu yang diharapkan dari kegiatan ini. Betul, iya sih. Makanya untuk penggalang untuk anak-anak biasanya awalnya dia memang agak kita gerakan dia, tapi kalau memang sih mereka sudah masuk, mereka sudah kecanduan kan. Iya, menikmati ya, pioneering gitu ya. Mereka kan baca tuh gimana caranya bisa mendirikan kaki tiga untuk mendirikan bendera ya, membuat kaki tiga supaya bendera itu bisa berdiri. Nah, itu akan bergotong royong satu sama lain dalam satu waktunya. Mereka berarti tantangan ini mungkin berat di awal gitu ya. Tapi kalau mereka sudah bisa menikmati, bisa masuk ke dalam pramuka, ternyata pramuka tuh mereka akan bisa menikmati. Apalagi kalau misalnya mereka udah ketemu yang namanya kemah. Pasti tuh mereka akan menanti-nanti, karena kita sudah ditanya akhir Desember gitu ya, kayak ditanyakan, Bu, kapan tuh ada kemah lagi? Nah, iya, itu nanti sepertinya akan berkaitan langsung dengan pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan berikutnya nih, manfaat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Boleh tak uji dulu baru kami manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari ini. Semua harus tahu nih, kenapa anak-anak khususnya SDN Margorejo 1, siswa di SDN Margorejo 1 harus wajib gabung di ekstrakurikuler pramuka. Nah, coba kita dengar ya. Baik ya, tadi ya, untuk kegiatan pramuka ini manfaatnya yaitu yang pertama pelatih disiplin pastinya ya. Karena dengan mengikuti pramuka ini semua kegiatan
sudah diatur ya, dari kegiatan keterampilan, misalnya kegiatan disiplin dalam beribadah, itu semua sudah dicantumkan dalam SKU ya kami ya. Betul. Nah, kemudian juga dilatih yaitu keterampilan ya. Dari keterampilan tali menari pasti ya, kemudian ada keterampilan memasak tadi ya, seperti itu. Pasti ini nanti di dalam kehidupan ya mereka sangat bermanfaat untuk berhubungan dengan alam tentunya ya, seperti itu. Mereka biasa namakan ya. Memang di pramuka itu adalah salah satu disiplin ilmu ekstrakurikuler ya untuk kecakapan hidup. Nah, di dalam kecakapan hidup yang tertuang di SKU-nya di pramuka itu semua berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi beribadah, membantu orang tua, kemudian menjahit, berolahraga, dan masih banyak lagi. Nah, itu juga bisa mereka dapatkan ya gitu ya Kak Ubi. Ketika dia sudah melalui tahapan mula, kata, kayak gitu, dia akan mendapatkan yang namanya TKK, tanda kecakapan kekhususan gitu, ketampilan. Nah, jadi kecakapan itu mereka dapatkan setelah mereka dinyatakan sudah mampu mendapatkan keterampilan tersebut. Jadi contohnya misalnya berkebun gitu. Kan di kehidupan kita sehari-hari bermanfaat. kehidupan itu juga masih bermanfaat. Kita menabung, memasak, walaupun mungkin di rumah ada asisten ya, ada asisten rumah tangga. Sekarang mungkin masih ada orang tua, tetapi di kehidupan kita yang akan datang sampingnya mereka akan dewasa, mereka akan tumbuh menjadi orang Dan itu dewasa. perlu Iya, kecakapan hidup sehari-hari yang kecakapan dasar lah istilahnya gitu ya, Mas, kita miliki itu diajarkan semua di pramuka. Oke, berarti kalau bisa saya rangkum sih, ada kedisiplinan ya tadi ya, ada kedisiplinan, kemudian ada kemandirian berarti ya, ada kemandirian yang Ada kolaborasi, kecakapan hidup. Iya. Nah, itu bukan hanya siswa-siswi ya, Bapak Ibu wali murid juga. Apakah kalian harus ikut? Tentu harus ikut. Nah, setelah kita dengar tadi dan betapa pentingnya ekstrakurikuler pramuka, manfaatnya wow luar biasa sekali ya. Bukan hanya untuk sekarang nih, ternyata manfaatnya juga untuk di masa yang akan datang ya, luar biasa sekali, khususnya untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Karena kemampuan ini kemampuan basic. Nah, selanjutnya nih, apa keterampilan yang bisa dipelajari di ekstrakurikuler pramuka? Mungkin hubungannya dengan tadi ya. Iya. Karena saya lihat kami itu. Ada Mungkin bisa disebutkan lebih jelas gitu. Jadi ada keterampilan pioneering gitu ya, pioneering itu tali temali. Mungkin di masa hari kita mau nali kayak ini nih ompreng ya. Kayak bikin ada boleh bagi. Nanti diajarkan tali menali. Nah ini kita bisa ngobrolin ya di pramuka juga ada tali menali itu. Bayangin untuk nali ompreng aja kita butuh loh untuk Ilmunya. menali itu macam sepeda copot kayak gitu kan. Kemudian menali tali syukuran dan nanti pasti banyak lagi ya yang jadi dipelajari dan akan dimanfaatkan materi tersebut. Selain pioneering, kemudian apa itu namanya sandi-sandi ya. Apa sih kok kita ngomongin sandi? Ada snowboard juga gitu ya Kak ya. Nah, bukan kita mau perang sih, enggak ya. Bukan dipegang itu peran ya. Tahu untuk perang juga, tidak berharap perang juga, tetapi ketika kita berada di di momen yang kita tuh sendiri gitu ya, mau nggak mau misalnya nih kita penjelajahan, itu salah satunya juga sih kita belajar di penjelajahan juga ada di materinya di pramuka, kemudian berkemah itu juga ada di pramuka. Misalnya ketika kita melakukan kegiatan penjelajahan gitu ya, kita terpisah dari kelompok kita, nah kita tuh bisa bertahan hidup dengan cara apa? Kita belajar sandi, ada sandi api, ada sandi rumput dan sebagainya. Iya, yang itu untuk memberikan istilahnya apa ya? Kalau kode ya benar, kode yang bisa membantu kita tetap bertahan di kondisi khusus. Ya, betul. Iya. Berarti kita tadi belajar sandi itu ya manfaatnya luar biasa sekali. Ternyata terus kemudian tali menali gitu ya. Pioneering, berkemah, Cahapan ya, itu kita bisa bertahan hidup
hidup di luar rumah kita. Tanpa bantuan Ya. tanpa bergantung ya, tanpa bergantung. Nah, kelistrikan misalnya kayak gitu ya. Jadi bisa masih bisa bertahan gitu. Kayak gitu. Banyak sebenarnya diajarkan di Iya ya, ternyata pramuka ini keren loh. Dan pasti nih Bu Tari yakin nih, sobat mak pasti masih banyak yang belum tahu loh Bu. Ya, makanya diajarin yang mereka dapat mungkin oh ini itu gitu kan. Padahal memang ada tahapannya. Betul. Di SKU-nya kan memang 3 bulan itu mereka bisa dapat apa sesuai dengan di SKU. Dan pembina kami juga memiliki kurikulum gitu. Jadi mereka memiliki program Selain acuan ya, lah sih harus diberikan Bulan Juli ya berarti belajar bulan September aman seterusnya. Kayak ini berhubungan pertanyaan berikutnya nih berhubungan dengan jawabannya Naknya tadi ya. Kegiatan apa yang paling disukai saat pelatihan pramuka nih? Apa kamu? Kegiatan yang paling disukai nih menurut Kak Wuri selama mendampingi anak-anak nih, kegiatan apa sih ternyata yang paling disukai anak di dalam pramuka itu? Ya, baik. Untuk kegiatan pramuka sebenarnya anak suka semua. Mulai dari tali tamang itu mereka Karena seru. seru. Apalagi juga dikerjakan secara kelompok. Iya. Dulu ya kalau siapa itu kalau enggak lagi baru ya. Kalau apa ini siapa itu baru ya. Ya seperti itu. Jadi mereka mengerjakan bersama-sama itu yang mereka membuat apa itu senang ya. Senang semua dari semua kegiatan. Dan yang paling ditunggu untuk menghalangi biasanya itu Pak berkemah. Karena mereka ingin bertahan di alam itu bagaimana? Iya, menikmati. Kayak itu gitu gak sih Ibu Mia? Karena kan mereka baru ya di luar rumah, tidak ada mama, papanya, tidak ada ayah ibunya. Mereka bersama-sama dengan teman-teman yang sebayanya. Kemudian gimana caranya ini kita mau masak apa nih gitu. Kemudian tidurnya bersama-sama gitu. Di alam luar tuh langsung ngeliat bintang. Biasanya kalau Bandar gitu lah. liburannya di hotel ya, Kita mencoba pengalaman baru di alam. Nah, Ya sih, memang bukan cuma anak-anak sekarang aja ya, Bu Tari ini juga seperti itu. Jadi ketika mengikuti kemah pramuka itu yang paling ditunggu-tunggu tuh kemah gitu sebenarnya. Karena itu nggak sering ya, bahkan mungkin 100 semester sekali atau bahkan pun 1 tahun baru kita bisa mengikuti. Nah, ya, benar sih memang kegiatan kemah itu Terus yang gini Bu Sarita kan kalau kemah itu kan kita mandi ya paginya ya kan kita mengira gitu kan ya. Sampai kemudian di pagi harinya kan nggak sempat tuh mandi tuh. Tapi juga salah satu yang ini ya tapi harus berkegiatan gitu kan ya. Kita bangun habis sholat subuh, mereka ada kesempatan untuk sholat subuh itu kan mau ngantri kan bagi kebanyakan dari mereka juga ngantri di toilet itu seperti apa di rumah nggak pernah ngantri kan. Iya udah jadi mereka belajar budaya antri sabar memberikan kesempatan kepada yang lain sama-sama dengan teman sebaya kayak gitu-gitu. Itu yang menjadi kerinduan bagi anak-anak gitu. Ditunggu Iya. Pengalaman seru. betul sekali ya. Memang ini memang selalu disukai ya. Ya, jadi ya. Tambahan ya. Ini contohnya saya aja ya. Dulu mulai kecil itu nyuci sendiri nggak bisa. Karena apa? Itu pramuka. Kita dengerin tuh, sobat makas ya. Habis makan itu bagaimana yang saya lakukan? Cuci piring sendiri. Karena sudah menjadi habit sampai sekarang pun saya sudah buat seperti ini, saya tetap lakukan itu. Meskipun ini bapak laki-laki ya kan, berarti itu harus pekerjaannya seorang saja. Tapi memang ya. Mindset ini harus tumbuh di semua ya. Semua orang, bukan hanya yang masih anak-anak, bahkan yang sudah dewasa pun harusnya yang mindset ini tuh ada bahwa kalau kita habis melakukan sesuatu ya sampai selesai. Tanggung jawab itu bang. Betul, harus makan, harus ya langsung dicuci. Ternyata Kak Muri sudah dapat itu Sejak kecil, iya, jadi habit. Kalau kita kan perempuan yang udah biasa ya, Iya, sebagai seorang ibu apalagi ya. Tapi Kak Uri ini sebagai contoh
luar biasa ya. Sebagai bapak-bapak ternyata beliau dapat itu sejak kecil dan menjadi habit hingga saat ini. Nah, keren nggak tuh? Tapi kalau boleh tahu Kak Uri dulu waktu belajarnya cuci pakai tangan manual atau mesin cuci? Masih manual, Manual loh. Kita di era zaman itu kan di era keterbatasan ya, jadi kita seadanya, jadi cuci pun paling nggak ya kita cuci baju sendiri lah ya. Nah, tanggung jawab di awal SD itu ya. Nah, seperti itu untuk bantu orang tua dengan kayak orang tua setrika pun juga. Berarti Kak Uri ini udah belajar cuci-cuci sejak kecil nih ya? Dia itu sudah besar. Sudah bisa ya, mari kita mencuci baju sendiri. Iya, betul. Kalau Bu Tari dulu kayaknya waktu masih SD itu mencuci kaos kaki kayaknya ya. Ada rumah kali ya. Iya, Betul. betul. Sendiri. Jadi nggak nganterin lagi ke ibu. Iya, betul. Biasa sekali. Iya benar itu ya, harus ditiru nih ya. Habit-habit yang seperti itu ternyata kita bisa dapatkan bekal itu dari ekstrakurikuler pramuka ini. Nah selanjutnya nih yang menarik selain pramuka, pasti kan kita tahu ya biasanya yang menarik selain pramuka tuh ada permainan atau apa jelajah, permainan yang edukatif ya. Apa tuh? Ya, mungkin jelajah itu salah satu ya. Penjelajahan, kemudian kita juga bernyanyi ya, belajar Morse kayak gitu. Itu banyak sebenarnya memang menyenangkan semua kok. Menyenangkan semua. Dan edukatif memang ya, sekali. bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, udah tahu seseru ini loh ya, seseru ini Ya, seseru ini ekstrakurikuler pramuka. Jadi rugi banget kalau anak-anak semuanya nggak gabung, apalagi males-malesan kalau mau berangkat ekstrakurikuler pramuka. Jangan sampai ketinggalan lain kali kalau ada ekstrakurikuler pramuka, sudah hafal harinya, jadwal jamnya, langsung lah tanpa diperintah langsung berkumpul langsung mengikuti. Nah kan kalian tentunya pengen kan jadi seperti Kak Muri, Kak Mia, bisa jadi seperti ini. Salah satunya kita dapatkan dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Luar biasa sekali. Nah ini mungkin sama ya seperti yang pertama tadi, yang menjadi kegiatan favorit di pramuka. Kegiatan favoritnya apa? Ya, kegiatan favoritnya pasti latihan ya, latihan setiap hari. Kegiatan ekskul itu selain juga momen ya, momen berkemah kayak gitu, momen berkemah, karena di kemah itu juga kita juga belajar penjelajahan gitu. Ya semua favorit ya, saya mana ya terfavorit gitu, kalau dari semua favorit mana yang terfavoritnya? Ya, I think semua Karena seru semua sih ya. Kita ada lagi nih ya. Iya. Satu yaitu khusus siaga itu ada siaga gabungan. Yang sana mereka betul-betul dites kemampuannya dan dia akan mendapatkan sertifikat ya. Melakukan apa itu namanya pengukuhan gitu. Jadi diumumkan sebagai Pramugari Garuda. Itu adalah salah satu tingkatan prestasi ya, prestasi tertinggi di pramuka. Ini flashback sedikit ya Bu Blamang ya. Kalau tadi bilang yang menarik itu salah satunya adalah perkemahan nih, karena perkemahan itu salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu. Nah kalau untuk perkemahan ini ya Bu Mia, kenapa ditunggu itu kan pasti banyak, karena banyak yang akan dilakukan. Nah, apa saja yang akan dilakukan saat perkemahan itu ya di luar kegiatan pramuka kita hari-hari? Baik, kalau untuk berkemah itu yang pasti mereka akan mendirikan tenda. Oh iya, Mereka akan mendirikan tenda, belajar mendirikan tenda sampai tenda itu bisa berdiri dan mereka bisa masuk ke dalamnya tanpa roboh. Nah itu ada efforts yang luar biasa. dan pasti kalau sudah berdiri nggak rosak itu menjadi kepuasan gitu ya. Kepuasan sendiri. Kemudian menghias tendanya. Karena tenda itu nggak cuma sekedar tenda yang masukin aja, tapi kan di tenda itu kita menyiapkan di mana ada
kayak ruangan rumah kita di tenda itu ibarat rumah kita. Jadi ada tempat menjemur, tempat di mana dia meletakkan sepatu. Iya. Dan itu semuanya menggunakan alam ya, mesti bahan-bahan alam gitu. Jadi kayak Contohnya nih, sama kayak kenakan dan tali ya. Tali itu membuat rak sepatu itu aja mereka bikin dari tongkat kita. Kemudian yang dipersiapkan lagi selain tenda sudah berdiri, kemudian mereka akan melakukan kegiatan penjelajahan. Kita ajak mereka penjelajahan, kemudian ada jurit malang gitu ya. Jurit malang kayak gitu. Sampah ya. Iya, Apa yang sudah dilakukan selama ini supaya kayaknya. Oh, ternyata ada itu loh, ada muhasabahnya juga dengan siapa tadi jurit malam. Jurit malam. Oh, jurit malam. Ternyata jurit ya. Iya, ternyata manfaatnya itu sebagai muhasabah ya, Iya. buat anak-anak, buat peserta pramuka itu sendiri. Kemudian ada api unggun gitu, yang kita mau menunjukkan kreasi ya dari masing-masing. Iya, mungkin karena seseru itu ya, jadi Iya. anak-anak tuh menunggu. Iya, yang dipersiapkan tuh banyak kan tadi. Gimana nih kita jadi apa itu namanya kalau presiden pokoknya apa nih kita mempersiapkan ini A B C-nya kayak gitu. Pokoknya kita persiapkan itu apa siapa yang bawa makanan, siapa yang bawa panci, kompor dan sebagainya. Maksudnya seru. Seru pasti itu. Soalnya saya sendiri juga seperti itu. Ini untuk tahun ini ya. Karena kalau kita melaksanakan perkemahan itu seringkali diketahui, nggak semua sih ya, nggak semua. Ada orang tua tuh yang seperti berat gitu, meninggal melepas anaknya. Ada yang pasti suatu dua tuh ngomongnya tuh begini. Nggak usah ikut deh, nanti kamu masuk angin lah. Terus habis gitu nanti pasti ada barang yang hilang, atau kalau nggak nanti kamu nggak ada hewan-hewan liar. Nah, kadang kita tidurnya di alam lah ibaratnya ya. Tipsnya nih Kak Buli menjaga keamanan saat berkemah. Oke, baik. Untuk Ayah Bunda ya, tolong anak-anaknya betul-betul diikhlaskan ya untuk mengikuti kegiatan pramuka ya, karena dari kegiatan pramuka itu anak-anak insya Allah akan terampil ya, dan yakin dan akan mandiri ya. Insya Allah nanti dalam kondisi apapun mereka akan tetap bertahan ya. Kemudian untuk menjaga keamanannya yaitu biasanya kalau dari binatang-binatang buas biasanya untuk kegiatan kemah itu kita sediakan garam ya kakek ya, itu disebarkan di sekitar tenda ya. Insya Allah nanti tim itu selama ini alhamdulillah bisa aman. Ya. Kedua yaitu anak-anak mengikuti arahan dari kakak pembina yang ada di kemah tersebut. Insya Allah pasti aman. Ini mungkin mau menambahkan tips aman ikut berkemah biar orang tua nih di sana nggak tahu lagi dan pasalnya kalau mau kemah gitu. Kadang-kadang kan karena terbiasa di dunia aja nggak ada masih ada yang sama orang tua gitu ya, sehingga orang tua tuh mau melepas tuh sulit gitu iya, dan ternyata bisa tidur nggak sih gitu. Nanti nggak nyariin aku lah gitu ya, nggak nyariin bantalnya gitu. takut nggak aman lah karena jauh dari orang tua. Tipsnya kan Justru di momen ketika ada kegiatan berkemah di luar itu, justru orang tua bisa melihat sejauh mana kemandirian anak. Nah, dari situ kita bisa melihat anak kita ini mampu nggak sih. Andai nih ya, kita ini gak hidup selamanya mendampingi mereka. Jadi kita ajarkan sejak dini bagaimana mereka bisa hidup mandiri terlepas dari kebergantungan dengan orang tua. tadi yang disampaikan Kak Aguri yang pertama tuh ikhlas dulu Iya. ikhlas dulu, baru setelah itu kita patuhi aturan biar aman. Pasti kan ada SOP-nya juga pelaksanaan itu ya, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh peserta kemah supaya pelaksanaan kemah dapat berjalan lancar, nggak ada masalah, nggak ada trouble gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau pelajaran yang paling berharga nih yang didapat dari kegiatan berkemah, pelajaran yang paling berharga apa? Yang pasti mereka belajar mandiri ya, mandiri, disiplin,
kemudian gotong royong. Iya, benar itu. Iya, kita belajar bertoleransi gitu ya. Bagaimana mentoleransi di dalam anggota kelompok kita. Ternyata ada juga kok yang mungkin ya kata Tori, udah waktunya ini sebentar aja. Dia masih Santai-santai. ya bagaimana belajar mengontrol emosi dan sebagainya. Nah, itu sih yang kita dapat. Iya. Jadi kita belajar berkolaborasi, belajar mandiri, berinteraksi, gitu ya. Jadi kalau sudah satu tenda, isinya kelompok kita satu grup kita, masa Ida kita mau makan sendiri ya, kita makan sama-sama. Nah, belajar itu. Satu lagi nih yang perlu kami tahu, karena kan pramuka di SDN Maghrib Siswat ini kan dalaman ya, prestasi yang udah didapat apa sih, gimana? Ngomongin prestasi ya, 2 tahun terakhir ini dari tahun 2025 tahun 2026 kita sudah memiliki prestasi untuk menawarkan istilahnya gitu ya, menjadikan para siaga pramuka siaga di SDN Maghrib Siswat ini menjadi pramuka garda. Itu prestasi yang paling tinggi ya. Iya. Di kegiatan pramuka adalah jadi disebut Garuda Siaga, Garuda Penggalang, Garuda dan sebagainya. Itu Garuda itu adalah tingkatan tertingginya. Dan alhamdulillah di SDN Maghrib 1 tahun 2025 kita sudah memiliki tahun kemarin nih ya. Kemarin kita sudah memiliki 16 siswa yang lulus Garuda, kalau yang berangkat kelompok. Kemudian di tahun 2026, nah bertambah nih dari karena ada Ida Ramamuri yang disampai di Surabaya, sehingga dari itu ya, iya yang spektak kemarin gitu ya, ada orang tua dan ketua sekali. Nah, itu adalah prestasi tertinggi bagi adik-adik siaga. Kita kemarin sudah mencapai 223 siswa siaga sekali. ya, Jumlah siswa Garuda Siaga di SDN Maghrib 1 sudah mencapai 223, luar biasa. Dari ini berkat bimbingan dan dampingan langsung nih ya, selain itu kepala sekolah ya tentunya ya. Ini Kak Muri dan Kak Yani luar biasa mendampingi pramuka nih. Terakhir nih ya, nih biar semuanya pada tahu ini dijawab aja mitos atau fakta ya. Kita ini ada mitos atau fakta di sesi terakhir ini. Mitos atau fakta kalau pramuka itu hanya belajar pramuka? mitos dong. Mitos ya, karena tadi banyak hal yang pelajaran yang kedua nih. Mitos atau fakta kalau pramuka itu hanya belajar di luar ruangan? Mitos ya, juga belajar di dalam ruangan. Nah iya ya, karena banyak materinya Iya, juga. ada sambil di dalam ruangan. Oke, betul. Satu lagi nih, mitos atau fakta kalau pramuka hanya untuk anak yang pemberani nih. Kalau anak yang malu-malu, Oh, mitos. Mitos Ya, ya. ada yang aku malu, ada yang mau yang takut ya, kita belajar di pramuka itu sebagai jadi berani. Oke, sebelum kita tutup nih, Kak Mia dan Kak Uri boleh satu pesan aja untuk Sobat Markas nih, satu aja bagi yang akan atau mau gabung di pramuka. Mungkin Kak Uli bisa berikan pesan. Untuk anak-anak yang mana saya bagian 1 khususnya ya, silakan anak-anak untuk menjadi anggota pramuka. Yakinlah ya, dengan mengikuti kegiatan pramuka kalian akan menjadi manusia yang bisa bertahan di masa depan. Oke, luar biasa. Oke, Kak nih, pesannya untuk yang baru mau gabung di pramuka nih. Oke, buat adik-adik ya, kalau mau bergabung, berarti kan masih adik-adik ya kelas 1 ya. Nah, bagi adik-adik yang mau bergabung di pramuka ya, ikuti kegiatan pramuka, silakan ikuti kegiatan pramuka karena di pramuka itu menyenangkan. Ya, belajar di luar dan di dalam, kemudian belajar nyanyi kayak gitu. Banyak sekali kita akan banyak main game-game edukatif di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yuk join. Oke, seru sekali podcast kita hari ini, materinya menyenangkan dan pastinya sangat bermanfaat sekali ya. Nanti lain waktu
waktu Kak Mia ya, kita mungkin akan bersama-sama dengan adik-adik pramuka ya Kak Mia ya. Boleh. Adik-adik siaga dan adik-adik pramuka penggalang gitu ya. Oke, luar biasa sekali podcast kita kali ini, tentunya sangat bermanfaat juga untuk Sobat Markas. Sebelum kita akhiri, kita boleh ya Kak Mia kita kasih salam pramuka dulu. Boleh. Ya dia boleh Kak Uti bisa bimbing salam pramuka, nanti kita ikut deh ya. Salam pramuka habis itu jalan-jalan ke pramuka kan ya. Oke. Habis boleh. Baik, dan salam pramuka. Salam. Sampai ketemu di podcast kita episode berikutnya. Markas Podcast SBM Marbareng 1. Podcast edukasi yang Inspirasi. sampai jumpa. Bye.